Halo guys, salam LSA. Kali ini LSA hadir untuk memberikan lagi edukasi terkait apa sih itu hukum gitu. Nah, sedikit gambaran teman-teman, LSA itu adalah Legal Science Action yang memiliki arti yaitu aksi ilmu hukum. Nah, nanti kedepannya LSA ini akan terus hadir baik itu dalam bentuk podcast seperti ini ataupun dalam bentuk apapun gitu. Nah, yang penting kali ini nama LSA ini adalah LSA berbicara, Legal Science Action berbicara. Dan kali ini kesempatan pada kali ini kami kehadiran salah satu narasumber yang akan sedikit memberikan edukasi terkait apa sih itu hukum acara di dalam ilmu hukum gitu. Nah, mulai saja langsung kita panggil orangnya. Tenang. Ya, hadir. Halo, sahabat. Oke. Kali ini saya akan sedikit memperkenalkan. Dia adalah Saldi, salah satu mahasiswa ilmu hukum semester 5, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Mungkin kita akan berbincang hangat terkait dengan apa sih itu hukum acara. Hukum acara apa, Saldi? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Wah, kita sedikit sepertinya akan gosip Mahkamah Konstitusi ya, Saldi. Kurang lebih seperti itulah. Kebetulan ini bernama Saldi dan di sana itu ada namanya Profesor Saldi Isra. Oh, kita akan sedikit menggosipi Mahkamah Konstitusi yang betul-betul hari ini sangat dinilai viral ya, cukup viral akhir-akhir ini cukup viral karena terdapat banyak permasalahan dinilai di Mahkamah Konstitusi ini gitu ya. Terkhusus di kampus kita sendiri di Indonesia itu cukup viral teman-teman. Karena kemarin itu ada salah satu mahasiswa ilmu hukum sempat mengajukan judicial review. Sombong amat. Nah, betul. Itu. Jadi mungkin kita akan berbincang hangat terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Lebih tepatnya arahnya kemana nih? Kita akan mengarah sedikit mungkin lebih kepada pembahasan kewenangan MK itu seperti apa. Apakah memang MK itu berwenang untuk menguji material terhadap undang-undang atau judicial review. Nah, kemudian kita juga akan bahas sedikit terkait dengan sampai pada bagaimana sih tata cara penyusunan dalam gugatan itu. Maksudnya bagaimana ketika kita ingin membawa permasalahan atau undang-undang yang kita rasa bermasalah merugikan terhadap diri kita atau biasa dikenal dengan istilah kerugian konstitusional. Nah, maka di situ kita dapat mengajukan gugatan kepada MK dalam hal bahwa pasal sekian itu merugikan hak saya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kita akan bahas terkait dengan itu kurang lebihnya. Jadi menarik sekali ini teman-teman, terkait kita akan membahas terkait judicial review ya. Ya, betul. Pengujian terhadap undang-undang. Aduh, menarik ini. Lebih tepatnya kita akan sedikit menggosipi Mahkamah Konstitusi Ya, ini ya. Oke. Mungkin kita boleh mulai saja ya. Aku lebih enaknya panggil apa nih? Teman Saldi, kawan Saldi, atau Profesor Saldi? Dengan Profesor lah. Jangan Profesor. Insyaallah nanti. Jadi saya ingin sedikit mempertanyakan terkait dengan judicial review ini. Kalau kita ingin memperjelas sedikit lah istilahnya ini ya. Untuk istilahnya kira-kira judicial review ini apa sih sebenarnya gitu kan? Biar orang bisa tahu gitu ya. Judicial review ini apa gitu? Fungsinya sih apa sih dalam di negara kita itu gitu? Mungkin boleh dipaparkan. Kalau mengenal istilah judicial review itu saya teringat ketika membaca salah satu buku yang diterbitkan oleh Profesor Jimli Asidiki. Oh my god. Wow. Dimana judul bukunya itu Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Nah, dalam bukunya itu beliau menjelaskan bahwasanya teori pengujian atau biasa dikenal dengan istilah testing itu dibedakan antara material testing dengan formal testing, di mana pembedaan antara keduanya ini itu dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara weight in material zin, undang-undang dalam arti material, dan weight in formal zin, undang-undang dalam arti formal.
Maksudnya pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian material, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Nah, di mana untuk pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada pengujian materialnya terhadap undang-undangnya atau isi-isinya di dalam itu. Seperti yang sempat disinggung tadi, yang gugatan yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Unusia, nah itu juga mengajukan banding terkait dengan bukan banding, mengajukan gugatan terkait dengan isi dari undang-undang. Makanya itu disebut dengan uji material. Itu yang dimaksud dengan uji material. Ya, Material itu maksudnya isinya gitu. Iya, isinya dari isi-isi dari undang-undang itu, misalkan pasal 1 ayat 2 seperti itu. Maka ketika di dalam pasal tersebut itu dirasa mengandung dapat menyebabkan kerugian konstitusional kepada diri kita, maka dapat kita ajukan gugatan kepada MK bahwasanya undang-undang ini merugikan hak konstitusional saya, maka hendaknya dirubah. Dan bukan hanya itu, ya. Tapi kira-kira pihak yang berhak mengajukan judicial review ini siapa saja sih gitu? Iya. Maksudnya biar jelas gitu. Apakah anak kecil itu boleh mengajukan judicial review atau warga negara asing bisa mengajukan judicial review juga ke Indonesia akibat kerugian hak tersebut gitu ya? Mungkin boleh. Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya. Soalnya kan ketika kita berbicara terkait dengan hak, maka setiap orang boleh. Ya. Nah, dalam kalau secara hukum, hak atas uji material itu maupun uji formilnya itu terlebih dahulu ya saya bahas dulu terkait dengan kewenangan MK itu seperti apa dalam hak judicial review ini. Nah, kalau di MK sendiri hak judicial reviewnya itu antara apabila ada undang-undang yang menyalahi undang-undang dasar. Jadi undang-undang kepada undang-undang dasar. Nah, ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau hak konstitusional kita dilanggar dalam undang-undang itu, maka dapat kita lakukan uji material. Uji material. Iya, seperti itu. Kita dapat melakukan judicial review kepada MK. Nah, siapa yang dapat melakukan itu seperti yang saya sebutkan dari tadi, bahwasanya orang yang dapat melakukannya itu adalah orang yang merasa hak konstitusionalnya itu dirugikan. Nah, kemudian perorangan warga negara Indonesia. Oh, berarti harus warga negara Indonesia. Iya, harus. Kalau orang luar negeri mah nggak boleh. Oh, iya, siap. Itu kan pengecualian, kecuali kalau misalkan warga negara asing yang memang sudah disahkan sebagai warga negara Indonesia, baik oleh pemerintah ataupun oleh undang-undang sendiri. Kemudian kesatuan masyarakat adat. Hukum adat bisa juga. Ya, maksudnya masyarakat adat nih bisa. Iya, tapi sepanjang itu sejalan dengan undang-undang dasar. Oke. Nah, karena kembali lagi kepada kiblat hukumnya kita itu kemana gitu loh. Oke, ya. Undang-undang dasar kan sebagai hukum tertinggi, maka harus mengacu kepada undang-undang dasar juga. Kemudian badan hukum publik atau privat dan lembaga negara. Lembaga negara maksudnya itu gimana itu? Lembaga negara juga bisa mengajukan judicial review kepada MK, di mana kan undang-undang kan nggak cuma mengatur terkait dengan perorangan atau masyarakat saja, tapi kepada lembaga-lembaga negara juga, seperti misalkan DPR atau yang lain-lainnya itu kan lembaga-lembaga negara semua. Nah, maka ketika ada undang-undang yang dikeluarkan itu bertentangan dengan kewenangan-kewenangannya atau pokoknya hak konstitusional dari lembaga negara itu yang dilanggar, maka dapat mereka mengajukan judicial review kepada MK. Siap. Tapi cukup menarik ya terkait dengan mengajukan judicial review ini ya gitu. Tapi kira-kira apa sih yang harus ada di dalam JR itu gitu? Judicial review ini apa yang harus ada gitu di dalamnya? Gitu. Oh ya, kita kan kalau misalkan mengajukan judicial review kepada MK itu biar kita lebih enak aja ya ngobrolnya. Ini judicial review-nya kita ganti aja sebagai gugatan. Gugatan MK lah ya. Gugatan MK. Nah, di dalam gugatan MK itu yang paling pertama itu
paling atas kalau kita lihat dari administrasinya kan, Oke. persuratannya itu paling atas itu tempat, misalkan Jakarta tanggal berapa sekian sekian itu. Kemudian kompetensi pengadilan apa gitu. Jangan sampai Anda mengajukan judicial review kepada MA yang pada dasarnya itu bukan kewenangan MA. Mahkamah Agung. Kayak misalkan nih, tadi kan aku udah bilang kompetensi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, selain itu maka diujinya ke Mahkamah Agung. Misalkan peraturan pemerintah itu bertentangan dengan undang-undang, maka diajukannya ke Mahkamah Agung. Tidak boleh ke MK. Ya boleh ke MK. Iya, karena MK hanya berwenang antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Emang beda gitu gugatan pengadilan secara umum gitu dengan gugatan yang ada di MK. Apakah emang itu beda gitu? Beda. Beda. Iya. Soalnya kan kalau secara umum pengadilan di yang umum-umum itu, misalkan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, nah itu cuma mengatur terkait dengan permasalahan-permasalahan privat ataupun pidana. Ya, yang privat ataupun yang publik. Nah, itu diatur di pengadilan-pengadilan di luar MK. Jadi MK hanya berwenang terkait dengan permasalahan administratif. Nah, administratif yang mana yang saya maksud itu dalam hal ini judicial review misalkan. Itu salah satunya. Tapi ada lagi MK juga berwenang untuk memecat lembaga negara yang dirasa perlu untuk dibubarkan atau diberhentikan seperti itu. Betul-betul sangat sakral ya MK ini. Iya, sangat betul sakral banget gitu ya. Dia bisa mengubah suatu pasal ya di dalam undang-undang itu. Ya, dia bisa mengubah pasal guys dalam undang-undang itu. Dibuat dari sekian banyak ratusan anggota dewan ya. Iya, betul. Cuman diuji oleh berapa hakim? MK 9 kalau nggak salah. 9. Wah, Kalau di MK itu cuma ada 9. dari sekian banyaknya tuh anggota dewan yang menyusun pasal undang-undang itu, tapi bisa dibatalkan oleh 9 hakim itu. Wow, sangat sakral sekali Mahkamah Konstitusi. Itu sih ini gitu ya. Mungkin ada lagi nggak sedikit tambahan terkait dengan apa sih lagi tuh MK gitu? Nah, tadi kan kita udah sampai kepada kewenangannya. Nah, di dalam gugatan itu setelah tempat dan tanggal kita buat gugatan kepada MK, maka di bawahnya ada kompetensi pengadilannya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya tidak boleh ketika kita mengajukan gugatan terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diajukannya kepada Mahkamah Agung, maka harus ke MK. Jadi dicantumkan di situ Mahkamah Agung seperti itu. Dan kemudian di bawahnya setelah disebutkan itu, maka di bawahnya ada para pemohonnya atau pemohon yang mengajukan gugatan itu, bahwa hak konstitusionalnya itu dirugikan. Nah, di situ dijelaskan bahwa namanya nama siapa, terus alamat dari mana, dan lain-lain di bawahnya. Nah, itu secara detail. Nah, kemudian setelah pemohon-pemohonnya itu disebutkan, atau pemohon misalkan cuma satu ataupun terdiri dari beberapa orang, yang kalau misalkan terdiri dari beberapa orang itu disebutnya para pemohon. Para pemohon. Iya, soalnya kan nggak mungkin disebutkan pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3. Nah, jadi disebutkannya itu para pemohon sekaligus. Kalau misalkan dalam konteks di bawah, di atasnya itu sudah disebutkan. Oke. Ya, di pemohon-pemohonnya sudah disebutkan, maka kemudian di bawah-bawahnya itu akan disebut para pemohon. Dan kemudian disebutkan juga dasar hukumnya. Dasar hukum. Ya, dasar hukum di mana maksudnya landasan yuridis kenapa seseorang itu bisa melakukan. Maksudnya ada nggak kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada orang ini untuk melakukan judicial review? Oke. Seperti itu. Kedudukannya berarti dia. Iya.
Nah, kemudian disebutkan lagi di bawahnya setelah para pemohon disebutkan, maka selanjutnya adalah kewenangan MK. Kewenangan MK di sini maksudnya misalkan disebutkan pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwasanya MK ini berwenang untuk menguji material, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu baru kerugian konstitusional. Maksudnya apa sih yang yang pemohon ini merasa dirugikan dari adanya undang-undang ini, adanya pasal-pasal ini. Maka disebutkan di situ perbandingannya dari bahwa pasal sekian ini telah melanggar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu hak konstitusional saya itu dijamin gitu. Jamin. Iya, tapi dalam undang-undang ini, dalam pasal ini, itu melanggar hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Paham. Nah, maka dari itu saya berhak dong untuk mengajukan judicial review. Oke. Mengajukan gugatan kepada MK seperti itu. Kemudian pokok-pokok permohonan. Nah, pokok-pokok permohonan di sini dimaksudkan bahwasanya pasal-pasal yang mana saja nih. Kemudian dijelaskan kembali gitu. Pasal-pasal yang dirasa merugikan hak konstitusional kita. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada alasan permohonan. Nah, alasan permohonan juga di sini menjelaskan lagi lebih detail terkait dengan pokok-pokok permohonan yang di atas. Jadi kenapa sih pemohon ini mengajukan gugatan kepada MK? Oke. Nah, kemudian ada petitum. Petitum itu dimaksudkan sama halnya dengan di gugatan-gugatan yang lain, baik itu di pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan umum dengan pengadilan agama. Nah, itu petitum wajib ada dalam setiap gugatan. Kenapa? Karena tidak mungkin hakim akan mengambil keputusan kecuali apa yang telah dimohonkan oleh pemohon. Oke. Atau penggugat. Oh, itu petitum maksudnya. Iya, petitum. Jadi pokok permohonan. Iya, apa yang kita minta kepada hakim untuk dikabulkan. Nah, misalkan kalau di MK berdasarkan dalil-dalil di atas, maka pemohon meminta agar Dewan Hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kemudian bisa juga istilahnya itu ya pokoknya isinya terkait dengan apa yang kita minta kepada MK lah. Seperti itu. Apakah pasalnya itu mau dicabut atau tidak. Nah, kemudian atau mau dirubah kan. Kemudian penutup. Nah, Keren ini terkait dengan MK ya sangat sakral sekali gitu. Langkah lebih baiknya kita bisa mengetahui bahwasanya kita bisa, berarti semua orang tuh punya hak untuk mengajukan judicial review. Ya, betul. Apabila dirasa dirugikan terhadap undang-undang tersebut gitu. Ya gitu. Betul. Mungkin itu aja ya kali pembahasan kita ya. Karena kita sedikit memberikan edukasi mengenal dikit apa sih itu judicial review gitu kan. Jadi agak sedikit menggosipi MK dalam hal judicial review ini gitu kan. Mungkin itu aja ya, tapi saya sedikit ingin memberikan asas-asas hukum nih. Asik. Baca. Terkait dengan asas bagus nih. Oh, ada asas hukum nih. Cogitationis poenam nemo patitur. Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya. Mungkin sekian itu dari kami. Jumpa lagi di LSA berbicara selanjutnya. Dadah.